Nama saya Putri Utami. Saya mahasiswa PPG Prajaratan Gunung 1. Izin mengirimkan tugas mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1, bagian demonstrasi kontekstual. Topik keempat yaitu tentang micro-teaching dengan menggunakan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Selamat pagi anak-anak semua, ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran matematika. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita melaksanakan doa bersama dulu terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran ini berjalan lancar dan kita mendapatkan manfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dulu. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah masih sama tentang materi peluang, yaitu dengan subtopik peluang kejadian saling lepas. Nah, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah di akhir fase F, peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum ke peluang bersyarat ini, kalian harus mengetahui dulu apa itu yang namanya peluang kejadian saling lepas. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian konsep peluang kejadian saling lepas dengan tepat. Kemudian selanjutnya, kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep peluang kejadian saling lepas dengan tepat. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan kegiatan hari ini itu apa aja. Pertama yaitu orientasi masalah. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan suatu masalah kepada kalian semua yang nantinya akan kalian diskusikan secara berkelompok. Secara diskusi, baru presentasi, kemudian kesimpulan, kemudian kuis atau tugas mandiri, baru terakhir refleksi pembelajaran. Nah, metode penilaian untuk pertemuannya ini yaitu yang Ibu akan nilai dari kalian itu tentang keaktifan individu, diskusi di kelompok, selain itu juga sikap kalian selama pembelajaran, presentasi nanti ke depan, dan latihan individu. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita menonton video Ibu ini terlebih dahulu ya. Love the change in the line, and I set the pace when I'm running. I always make when I'm running, and I always give it 100. Don't be the Probabilitas ini biasanya dalam matematika kita berurusan dengan hal-hal yang selalu terjadi dengan cara yang sama dan selalu pasti. Seperti jika kita menambahkan 1 tambah 1, kita akan mendapatkan 2. Jika kita kalikan 5 kali 2, kita selalu mendapatkan 10. Tidak ada ketidakpastian sama sekali di dunia nyata, tetapi kenyataannya
banyak hal yang tidak dapat diprediksi dengan pasti secara total. Misalnya, jika kita melempar dadu, kita tidak yakin berapa angka yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita melemparkan koin, kita tidak akan tahu apakah angka ataukah gambar yang akan keluar. Konsep peluang ini juga dapat dilihat penerapannya dalam aktivitas atau kehidupan. Salah satunya pada permainan judi. Nah, teman-teman pada tahu nggak kenapa permainan judi termasuk penerapan konsep peluang? Jadi, awalnya teori probabilitas ini berasal dari permainan peluang dan perjudian. Artinya, probabilitas lahir dari meja judi. Saat itu, probabilitas tercipta berasal dari perselisihan seorang penjudi tentang pembagian taruhan antara dua pemain yang permainannya dihentikan sebelum akhirnya disudahi. Kemudian, dari masalah tersebutlah seorang ahli matematika Prancis, termasuk Blaise Pascal, yang berbagi pemikirannya dengan Pierre de Fermat untuk meminta perhitungan tentang kemungkinan atau probabilitas dalam memenangkan permainan judi. Dari kejadian tersebutlah lahir teori probabilitas atau yang sering kita sebut dengan peluang. Sekarang teman-teman udah pada tahu kan kenapa judi termasuk penerapan konsep peluang. Tapi penerapan konsep peluang ini bukan hanya pada peluang menang judi aja loh. Ada banyak kegiatan lainnya yang juga termasuk dalam konsep peluang. Misalnya prediksi ramalan cuaca. Coba kamu lihat langit di sekelilingmu. Apakah cuaca sedang cerah atau mendung? Kamu bisa loh menerapkan konsep peluang dalam kasus ini. Jika cuaca mendung, pasti ada dua kemungkinan, yaitu hujan atau tidak. Seperti yang kita tahu, ada pepatah yang mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Nah, dari pepatah ini, bisa kamu terapkan pada kasus ini. Jadi, dengan adanya peluang ini, kita dapat menghitung suatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu, juga dapat membantu untuk mengambil keputusan yang tepat hingga meminimalisir kerugian. Banyak banget kan kegiatan sehari-hari kita yang membutuhkan teori peluang di dalamnya. Jadi teman-teman jangan malas-malas belajar peluang ya. Nanti teman-teman tahu sendiri kok keuntungan mempelajarinya. Probability does not tell us exactly what will happen, but how likely an event will happen. Ya. Nah, dari video motivasi tersebut, semoga bisa memotivasi kalian untuk bisa dan ingin mempelajari materi peluang ini. Jadi, ternyata peluang itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti tadi, untuk meramalkan hujan, kemudian mungkin tadi untuk berjudi, tapi kalau untuk berjudi itu bukan untuk ditiru ya. Ternyata setelah kita menonton video tadi, kita menjadi tahu ternyata teori peluang itu munculnya dari perjudian gitu ya. Tapi untuk perjudian sendiri tidak untuk ditiru ya. Nah, selain itu, peluang juga bermanfaat buat kita untuk bisa mengambil keputusan, sehingga nantinya meminimalisir suatu kesalahan gitu ya. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi tentang peluang kejadian saling lepas ini, nah, coba. Nah, nanti setelah kalian mempelajari materi peluang ini, nanti kalian harus mengetahui tentang kejadian saling lepas itu apa. Kemudian situasi di dunia nyata terdapat yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Dan selanjutnya, nah ini Ibu ada bahannya ajar, silahkan scan dari smartphone masing-masing, bisa dibaca untuk referensi sumber belajar. Kemudian, di sini Ibu mempunyai satu permasalahan seperti ini. Kita bacakan.
pada hari Minggu 8 November 2023 di Gedung Rumentang Siang Kota Bandung akan diadakan pagelaran seni tarian tradisional yang diikuti sebanyak 20 kelompok jenis tarian yang terdiri dari 5 kelompok tarian Sunda, 7 kelompok tarian Jawa, dan 8 kelompok tarian Bali. Berapakah peluang ditampilkannya kelompok tarian Sunda atau tarian Bali pada pergelaran seni tersebut? Nah, jadi dari masalah ini, apa yang bisa kalian identifikasi? Kan ada 20 kelompok tarian ya. Ada 5 tari Sunda, 7 tarian Jawa, dan 8 kelompok tarian Bali yang ditanyakan. Peluangnya yang ditampilkan itu Sunda atau Bali. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, kalian coba kita lihat dulu kata perhubungnya atau. Nah, berarti kan kalau misalkan panggungnya itu kan satu ya. Jadi yang menari itu kan pasti kelompok, satu kelompok. Nah, yang ditanya ini peluang yang menari di panggung itu Sunda atau Bali. Nah, berapa peluangnya? Caranya seperti ini. Kita misalkan dulu, misalkan A itu ditampilnya kelompok tarian Sunda, maka himpunan kelompok A itu adalah 5. Kemudian sebelumnya kita sudah belajar bahwa rumus peluang itu NA per NS. NA itu semua anggota kelompok A dan S semua anggota kelompok S. Maaf, NA itu kejadian yang ditanyakan dan NS semua sampel kejadian yang ada. Kemudian misalkan B ditampilkan kelompok tarian Bali, maka NB-nya itu anggota himpunan B itu adalah 8. Nah, dari soal kita ketahui semua tariannya itu ada berapa? Ada 20, maka jumlah sampelnya itu ada 20. Kemudian, maka peluang ditampilkannya kelompok tarian Sunda atau Bali adalah, nah, karena yang ditanyakan atau itu kata penghubungnya bisa disimpulkan seperti ini, U ya. Peluang A atau peluang B. Nah, dari bahan ajar yang Ibu berikan, kalian ada di situ rumusnya. Jika ditanyakan peluang A atau B, maka rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B. Nah, dengan menurunkan rumus peluang, kalian sudah tahu maka NA per NS ditambah NB per NS. Jumlah himpunan A itu 5, totalnya 20, ditambah jumlah himpunan B ada 20, maka peluang yang ditampilkan kelompok tarian Sunda atau Bali itu adalah peluangnya adalah 13/20 peluangnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke permasalahan 2. Dalam sebuah gedung pertunjukan akan ditampilkan 5 pertunjukan wayang golek dan 6 pertunjukan drama musikal. Kemudian 4 pertunjukan tari jaipongan. Wayang golek itu kalian sudah tahu ya, wayang golek itu kesenian Sunda dibuat dari kayu menyerupai bentuknya manusia. Si cepot, tahu si cepot? Boneka ini terbuat dari kayu disebut dengan golek, makanya disebut wayang golek. Nah, sedangkan drama musikal itu suatu karya drama yang dikolaborasikan dengan beberapa seni. Ada seni tari, musik, dan vokal. Jadi dari suatu kolaborasi antara seni-seni itu berarti dinamakan seni musikal. Nah, yang ditanyakan, jika dalam pertunjukan itu akan dipilih yang ditunjuk. Tentukan peluang pertunjukan wayang golek atau pertunjukan drama musikal. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya hampir sama seperti soal nomor 1. Kita misalkan dulu. A itu ditampilkan pertunjukan wayang golek, maka anggota himpunan A itu ada 5. Kemudian kita misalkan B itu ditampilkan pertunjukan drama musikal, maka anggota himpunan B itu ada 6. Banyaknya seluruh sampel semua tarian itu tadi kita ketahui soal itu 15. Maka peluang ditampilkannya pertunjukan wayang golek atau drama musikal adalah
Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, kita masukkan rumusnya, rumus peluang, maka dihasilkan peluang ditampilkan pertunjukan wayang golek atau drama musikal itu adalah 11/15 peluangnya. Nah, sekarang dari dua soal tersebut, menurut kalian yang disimpulkan, apa sih yang namanya peluang kejadian saling lepas? Nah, dari misalkan tadi yang pertama, peluang terjadinya pertunjukan tari Sunda atau tari Bali. Jadi kan dalam satu panggung itu tidak mungkin dua langsung sekaligus ditunjukkan tarian Sunda dan tarian Bali. Pasti kan masing-masingnya. Tarian Sunda dulu, baru tarian Bali. Tarian Bali. Nah, yang dinyamakan peluang kejadian saling lepas itu apa? Jadi dua kejadian atau lebih yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi peluang kejadian si tari Sunda, peluang kejadian Bali itu tidak bisa dilakukan bersama-sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan peluang kejadian saling lepas atau peluang kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Begitu. Sekarang, Ibu ada soal kuis, tolong dikerjakan masing-masing di buku tulis. Kemudian setelah kuis ada refleksi pembelajaran, bagaimana perasaan kalian hari ini, apakah aktivitas pembelajaran topik peluang yang disukai hari ini. Terus kemudian dari kalian tadi semua itu bagaimana materi peluang manfaatnya itu untuk apa? Kemudian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini mengenai materi peluang kejadian saling lepas. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, bisa bermanfaat di kehidupan kalian, dan kalian bisa mengerti, dan mungkin kalau ada yang dipahami nanti bisa bertanya dengan Ibu. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.